Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sezia Natasha dengan NIM 20250 10 2012 dari Program Studi Perbankan Syariah kelas A semester 6. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah analisis tingkat kesehatan bank dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SE MAK. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja simak penjelasan materi dari saya. Adapun materi yang pertama adalah risiko perbankan syariah. Bank syariah adalah salah satu unit bisnis yang juga akan mengalami risiko manajemen bank itu sendiri. Bahkan, kalau dicermati mendalam, bank syariah merupakan bank yang banyak dengan risiko. Karena dalam menjalankan aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang mengandung banyak risiko seperti produk mudharabah. Beralih pada materi yang kedua, tata kelola dalam bank syariah. Modal tata kelola berdasarkan pemangku kepentingan yang juga dikenal sebagai modal tata kelola stakeholder adalah pendekatan untuk mengelola suatu entitas dengan mempertimbangkan kepentingan dan juga kebutuhan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Dalam model ini, pemangku kepentingan termasuk individu atau kelompok yang memiliki kepentingan, pengaruh, atau dampak terhadap organisasi atau proyek tertentu. Selanjutnya, pada materi ketiga berbicara tentang transparansi dan kualitas data. Dalam dunia yang semakin tergantung pada teknologi, transparansi dan kualitas data menjadi semakin penting. Untuk memastikan bahwa data organisasi dan entitas pemerintah akurat dan dapat dipercaya, perlu dilakukan upaya yang konsisten dan terus-menerus untuk mengatasi hambatan yang menghalangi transparansi dan kualitas data. Dengan meningkatkan transparansi dan kualitas data, organisasi dan entitas pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, serta membangun fondasi yang lebih solid untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pada materi keempat, kita akan membahas tentang kecukupan modal dan Basel. Modal merupakan bagian dari dana yang dapat digunakan bank dalam aktivitas kesehariannya. Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Bank Indonesia menetapkan modal Capital Adequacy Ratio atau CAR, yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai salah satu proporsi tertentu dari total aktiva menurut risiko atau ATMR. CAR bertujuan mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan KPMM atau kewajiban penyediaan modal minimum yang berlaku. Perbedaan Basel I, Basel II, dan Basel III yaitu Basel I memperkenalkan pedoman beberapa banyak modal yang harus dicadangkan berdasarkan tingkat risiko aset mereka. Sedangkan Basel yang kedua adalah menyempurnakan pedoman tersebut dan menambahkan persyaratan baru. Adapun Basel yang ketiga adalah menyempurnakan lebih lanjut aturan-aturan tersebut sebagai berdasarkan pelajaran yang didapat dari krisis keuangan dunia tahun 2007 hingga tahun 2009. Materi yang kelima adalah penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Penilaian kesehatan bank dapat dikatakan merupakan hasil penelitian tingkat kesehatan bank yang dilakukan untuk mengelola risiko dan kinerja bank. Atau tingkat kesehatan bank dapat dikatakan mencerminkan kinerja tugas bank. Bank yang sehat adalah bank yang memelihara dan kepercayaan masyarakat. Berperan sebagai perantara,
berkontribusi terhadap kelancaran penyelesaian transaksi, dan tersedia bagi pemerintah ataupun untuk melaksanakan berbagai kebijakan, terutama kebijakan moneter. Materi yang keenam yaitu hubungan analisis risiko dan pengawasan bank. Hubungan antara analisis risiko dan pengawasan bank sangat erat. Analisis risiko digunakan sebagai alat penting dalam pengawasan bank untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang dihadapi oleh bank. Dengan demikian, analisis risiko berperan penting dalam pengawasan bank dengan menyediakan pemahaman mendalam tentang risiko yang dihadapi oleh bank dan membantu otoritas pengawas dalam menjalankan tugas pengawasan mereka dengan lebih efektif. Dan materi yang terakhir atau yang ketujuh adalah tantangan masa depan bank syariah. Beberapa tantangan perbankan syariah antara lain adalah implementasi pada sistem intermediasi dua arah, manajemen risiko, standarisasi, konsolidasi, pembenahan dari sisi kelembagaan, ketersediaan sumber daya instansi yang berkualitas, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah.